kereta dari Depok Baru tuh, dari Depok Baru turun di stasiun Cikini. Setiap hari kayak gitu. Lu Iya, tahu jalan sendiri kaki kan? kan. Nah, lu tahu sendiri kereta zaman dulu tuh nggak kayak sekarang. Dulu yang Iya, iya, iya. kencang banget, yang di atas gerbong juga ada orang, yang Terus kacanya yang ininya kebuka. pecah-pecah. Ya, yang Kacanya kebuka. gua aja naik kereta ya, sepatu sampai bisa copot loh. Serius. Jadi Terus gini, terus jadi kalau gini. sore ada tawuran. Iya bener ada tahu. Iya bener. Suka ada tawuran. Garap-garap orang Suka banyak ada itu banyak batu ditipu. suka ada jambret juga, ada jambret handphone gua sering berapa kali nih handphone di kantong terus dimasukin sama copetnya, tangan gua sama tangan copet itu pernah sama-sama dalam kantong gue. Pernah. Terus terus lu pernah naik kereta nggak sih? Ya pernah, makanya tahu ceritanya ke Depok lagi Nah, dari nah, zaman dulu kan pet-petan kan, terus yang ada yang kasih grepe-grepe juga kan. enggak kalau kasus itu enggak. Gue sering dapat kasus itu. Jadi gue bingung, ini antara mau grepe handphone gue di kantong atau grepe yang lain. Mau nyopet apa mau grepe? Iya. Habis itu sampai stasiun Cikini, bayangin perjuangan gue ya. Sampai stasiun Cikini baju udah basah itu. Basah sama kering. Bau kereta. Bawa kereta. Akhirnya sampai Cikini, gue ganti baju dulu. Ganti baju di toilet stasiun. Baru gue jalan kaki tuh ke sentral Cikini. Bahkan pernah kalau gue telat, kadang-kadang nggak sempat ganti baju kan. Terus serius, bayangin masuk ke kelas, terus nyampe di kelas tahu sendiri anak-anak tata busana, anak Susan, aduh mulutnya, lemesnya minta ampun. Dia bilang, pas gua masuk, kata mereka, siapa nih yang bawa kereta? Kata mereka, ya Allah, masa Allah. Kejam. Sedih banget hidup gua dulu. Sedih banget. Ya udah, akhirnya gue sekolah di Susan kayak gitu. Lama Ya, diploma Hah? kan ambilnya lama dari 2000 salah, gue masuk ke asosiasi itu 2005 bukan 2015. Iya, 2015 mah baru. Salah gitu ya. Lu sih 2005. 2005. Jadi gue masuk Susan itu 2000 sampai 2004 itu gue masih magang. Nah, magang bayangin, karena tahu sendiri kalau biaya di Jakarta kan, biaya di Jakarta pasti nggak cukup lah, dikirimin tetap dari nyokap. Habis itu dikasih om juga. Tapi tahu sendiri. Waalaikumsalam Bu Hani, tab dipotong. Ada pawangnya, Hani Hananto. Oh, ada Mbak Hani. Halo Mbak Hani, apa kabar? Kita sampai nggak lihat komentar orang loh. Nggak lihat sama itu barusan. Lu sih, yang gue lihat bukan lu doang. Terus. Nah, habis itu. Halo katanya. Halo Mbak Han, apa kabar? Ketahuan di umur abang gitu. Sampai mana sih tadi? Magang. Hah? Magang. Dijajanin sama mama. Dijajanin ditransfer, mama. Oh iya. Tahu sendiri biaya hidup di Jakarta. Tahu sendiri teman-teman gua anak Susan kan. Anak Susan tahu sendiri kehidupannya. Kemana kesinilah. Belum studi tour tiap sebentar ya kan. Nah, akhirnya gua sambil kerja sempat kerja di salon juga dulu. Sempat kerja di salon. Gua kerja di salon dekat Pondok Kopi. Jadi gue kan nggak bisa ngeblok kan. Tapi karena demi duit belanja nih, akhirnya gue belajar ngeblok. Jadi sehari itu gue bisa ngeblok orang itu bisa berapa orang, dan lu tau nggak, jempol gue ini sampai merah dan
merah dan bengkak karena panas kan, kena dryer itu kan. Terus nyampe rumah ya, gue tidur taruh jari di bantal, kipas-kipasin. Kirain direndam es. Enggak, gue kipas-kipasin, panas. Ya Allah, kayak gitu dulu. Habis itu gue kerja di tukang jahit biasa, tapi bagian tukang obras. Jadi sehari itu cuma ngobras doang, nyuci sama ngobras gitu. Kayak gitu. Jadi kayak gitulah, susah ternyata hidup gue dulu ya. Tuh. Jadi jangan lihat sekarang, dia tuh ke belakangnya kemarin ngapain. Nah, iya benar, jangan lihat sekarang. Lihat sejarahnya. Sejarah panjang nih kalau dibukuin, bisa masuk sinetron Indosiar itu. Bisa sampai sahur kita live ini. Sahur besok lagi. Jadi gue magang 2004, 2005. Gua 2005 gua dilirik sama sesepuh. Kan gua waktu itu masih berondong, Bo. Oh iya. Ya, Siapa yang lirik gue? Hah? Yang lirik gue Mas Buyung. Oh, oke. Lu nggak tahu Mas Buyung ya? Belum ketemu. Ya Allah, lu berarti lu angkatan baru, bukan angkatan lama. Aku kan anak baru. Jadi waktu itu lirik Mas Buyung. Mas Buyung kan kalau lihat berondong-berondong gitu kan suka dikumpulin. Nah, pas dia tahu gua tamatan sekolah fashion design di Susan, nah jadi dia ajakin gua untuk masuk ke asosiasi kita yang lama itu. Ya, diajak sama Mas Buyung, terus akhirnya dia minta, karena dia tahu gua dari Padang, dia minta gua untuk mengurus cabang Padang, dan nyari 5 orang temannya pesan pertama gitu. Udah, akhirnya berkembang sampai sekarang. Sekarang. Terus yang pas dilirik ke TV tuh, pasti orang-orang pada penasaran juga nih. Kenapa akhirnya sampai ke masuk? Ya, betul. Jadi begini, akhirnya gue buka butik waktu itu di Jakarta dan Padang. Ya, Jakarta dan Padang. Hah? Jakartanya di mana? Waktu itu Jakartanya Gajah Mada, Jakarta Pusat. Kenapa lu ketawa? Kenapa? Bukan apa? Puasa ini, puasa. Iya. Lu jangan negatifin. Soalnya kalau sama Densis udah ngomong bahas itu langsung sama Densis wilayah saya udah gitu. Iya. Jadi gue anak kota dulu, ini anak kota kan. Dan Gajah Mada deket Pasar Baru soalnya, jadi Iya benar. Itu tumben positive thinking, bener harus kayak gitu. Bulan puasa. Iya kan. Nah, gue daerah Gajah Mada waktu itu. Emang sebelah-sebelahan sih. Terus ini kan lewatin Istiqlal tuh, maju lagi ke situ Pasar Baru gitu kan. Enggak lah, iman gue kuat tau. Jadi gue bertahun-tahun di situ, gue aman sampai sekarang. Oke. Nanti mama pada negatif thinking loh ini semua. Bukan ketawanya selalu lengkap. Jadi habis itu buka Jakarta Padang, tapi ternyata klien gue itu lebih banyak di Padang. Kenapa? Karena begini, mungkin salah satu karakter daerah itu berbeda ya. Karakter daerah berbeda, akhirnya interest dari klien juga berbeda, dan market berbeda, style juga berbeda. Betul. Nah, karena karakter dari rancangan gue yang private line-nya, yang first line-nya itu, nah seperti ini nih, banyak payet, ya kan, terus detailnya banyak. Nah, itu kan karakter Padang banget, bener, karakter Padang banget. Jadi, akhirnya butik di Padang itu lebih berkembang.
lebih berkembang daripada Jakarta. Lama-lama kan banyak yang bilang kenapa nggak buka di Jakarta. Di Jakarta waktu itu pernah buka, tapi akhirnya memang di Padang itu lebih menjanjikan gitu loh. Jadi akhirnya buat terusin yang di Padang. Nah, itu tahun berapa itu ya? Lama lah, dari 2005 itu. Dari 2005 itu terus lama-lama. Ini kenapa masuk ke TV ya tadi ya? Padahal ya, lu sih kemana-mana. Aduh. Siapa itu? Nyalahin. Ada istri gue. Gak apa-apa dong, si Mami ya. Hah? Kan aku belum kenalan. Nih, gua kenalin. Halo sayang. Tuh. Halo, Assalamualaikum. Hai, Ini istri saya. kenal. Tuh, kecilan muka dia kan daripada muka gue. Tuh, kamu tahu nggak? Dia turun ngapain? Ngapain? Bawa Dia cucian. mau potong celana. Dia pikir Vermak lepis kali di sini. Bang, mau potong celana, kata dia. Mau foto, kirain suruh nyetrika. Sama, tunggu aja ya. Akhirnya si Mami muncul juga katanya. Nanti Mami muncul lagi setelah motong celana. Iya, Sumi. Jadi bikin itu. Boleh? Cumi steam, lemon steam ya. Dia mau bikinin gue cumi lemon steam. Ya ampun, pinter masak. Ih, Mom Hani ketawa. Kenapa? Tahu? Bu Ketu, kenapa ketawa Bu Ketu? Bahan nih sama bacanya ketawa mulu, batal puasa gue kering. Tenggorokan gue tahu. Ya ampun. Oke, terus Jadi- butik tuh. Jalan ke TV-nya mana ya? Digangguin sama istri gue, potong sambung celana jeans. Nanyain mau masak. Nah, jadi itu. Nah, akhirnya jadi mulailah dunia per-instagraman. Oke, dunia Ya, dan per-instagraman tuh. Facebookan. Jadi ternyata benar, sosial media itu sangat membantu sekali bagi kita untuk nge-branding produk. Iya. Gratis Ya, lagi. dari situ. Oh, Facebook dulu. Benar. Facebook duluan kan? Facebook dulu. Facebook. Baru Facebook Instagram. dulu. Ya, jadi Facebook. Nah, jadi dari situlah akhirnya para wardrobe TV itu lihat koleksi gue. Kan kalau dulu kalau show suka posting di Facebook. Habis Benar. itu ya kan Edi Bogel kalau foto Edi Bogel posting di Facebook. Tag ke gue. Ya kan, dilihatlah sama orang-orang wardrobe TV. Wardrobe dulu nih. Wardrobe dulu. Ya. Terus mereka minta waktu itu zaman apa ya, Good Talent gitu. Zaman dulu ingat gak sih Mamma Mia gitu-gitu, Oh iya, Avi. iya. Ya ampun, aku masih ngapain ya dulu itu? Ya, gue juga masih kecil itu, masih kecil. Iya, masih belum Nah, begini. jadi zaman dulu itu mereka minta buat peserta Good Talent, Indonesia Good Talent lah, Avi lah apa segala macam kayak gitu kan. Nah, waktu itu sistemnya, iya, waktu itu sistemnya hanya kirim barang dari Padang ke Jakarta, kirim kan. Lama-lama berkembang ke jurinya, Oke. jadi Siapa ke tuh jurinya. juri pertama yang di wardrobe-in? Jadi sebenarnya gue pakein baju Soimah itu, Soimah lah, Mbak Inul lah, Vina Vanduwinata, jadi itu udah lama sebenarnya. Dulu tuh gue udah pernah ngirimin baju sama mereka, cuman mereka nggak tahu kalau gue yang bikin bajunya. Oh, emang ada labelnya formal gitu? Ada, tapi kan kalau artis itu kan cuma pakai gitu kan, terus kita di template di TV kan. Nah, lama-lama akhirnya, nah gue waktu itu juga BCL segala macam, Agnes Mo udah dari zaman dulu tuh udah. Baik banget, sumpah.
akhirnya sampailah waktu itu beberapa artis yang memang kayak lu bilang, dia lihat ini kan, Heeh. dia Betul. lihat label nama. Nah, dia pengen ketemu sama desainernya Mm-mm. karena mungkin menurut mereka mereka nyaman kan pakainya kan. Nah, akhirnya gue Iya. ketemu Uy, Jumawa awas kena tangan. Jumawa lagi bulan puasa. Maafkan aku ya Allah, maafkan Komal ya Allah. Ya Terus, maksudnya ceritanya enak, gue bilangin begitu. iya terus udah enak. Setelah Terus, itu gue kirim baju ke Jakarta, gue fittingin langsung. Akhirnya lebih sering itu dulu di Antv, di Trans mm, TV, di Indosiar. Nah akhirnya lebih sering tuh di Indosiar. mm-mm. Di Indosiar akhirnya gue ke Indosiar pasangin baju. Setelah itu pulang udah Udah kayak gitu pulang terus baju kan. ditinggal. Bajunya ditinggal, nanti di laundry dikirimin balik ke kita kan. Nah, akhirnya lama-lama gue kenal beberapa artis yang kenal. Dulu kan mereka hanya cuma tahu brandnya aja kan. Setelah itu, ini mulai pertama kalinya gue muncul, Mm-mm. waktu itu ada salah satu stasiun TV ulang tahun. Ulang Oke. tahun, dan Mm-mm. bintang tamu, maksudnya artis utamanya Syahrini. Oke, Syahrini tuh Inces, ya kan? Ya, Jess. Nah, tahu sendiri waktu itu Syahrini sama desainer dia yang lama ada masalah kan? Oh, oke. Tahu ya. Nah, habis itu udah dipresentasikanlah gue apa segala macam ini kan. Nggak gampang. Dia lihat dulu Ketat banget siapa foto, ya. track recordnya apa. Habis itu karya dia pernah ikut apa, siapa aja yang pernah pakai baju dia, kayak gitu dia. Sampai akhirnya diterima, udah skip ya, karena panjang ceritanya. Diterima, udah waktu itu gua pakai baju Syahrini. Nah dari situlah akhirnya nama gua muncul ke atas. Akhirnya Hmm, sampai ke Krisdayanti, TV DJ, Agnes Mo, kayak gitu. Nah oh, waktu di Syahrini itu, dia kan suka tarik-tarik desainernya ke infotainment ya. iya, iya, Suka benar. ya, kalau dia di wawancara ini baju siapa, kan baju suka aneh-aneh tuh. Nanti kan infotainment suka tanyain itu baju siapa, suka narik. Gue waktu itu nggak pede buat muncul ke kamera. Gue nggak pede, Pede. gue nggak mau. Jadi waktu itu gue pertama kali muncul di TV itu waktu ngurusin Krisdayanti. Hmm, Karena memang di skenario acaranya itu dia harus di styling sama desainernya, dan itu mesti oke. diliput kan. Mau nggak mau gue mesti muncul, waktu itu gue masih culun banget. Ya udah akhirnya muncul lah. Nah setelah itu di Indosiar kan ada ajang pencarian bakat yang itu dulu di Indosiar kan, desainernya teman kita. Igun doang ya, kalau nggak salah ya. Ah, Masih Kak Igun doang kan dulu. ya, ya, tapi gua nggak tahu entah ada apa dan alasannya kenapa akhirnya kan Igun pindah ke stasiun TV satu lagi, Oke. Heeh. digantikan sama Opa Samuel. Oke, Samuel Watiwena ya. Ya, ya. Oke. Nah, setelah itu nggak tahu kenapa itu pihak TV akhirnya pengen mencari desainer muda Udah. Oke. yang aktif, yang sedang aktif, Hmm. yang keren juga. Iya, keren. Jadi dicari desainer muda yang lagi aktif, yang keren, dan lagi naik daun. Eh, eh, Nah, waktu itu gue lagi naik daun karena pegang Syahrini kan. eh. Nah, setelah itu dipresentasi, gue waktu itu nggak mau nih. Dalam bayang gue, aduh, gue nggak mau nih tampil di TV, kata gue kan. Berarti mesti joget-joget kayak Igun, mesti ngelawak segala macam. Gue kan nggak bisa kan. Aduh, gue nggak Kan mau. Igun. Kenapa? Iya, kalau Igun kan gitu, emang senengnya ngelawak terus. Tapi yang gue bayangin, gue nanti akan bakalan kayak Igun gitu loh. Igun, Mesti joget-joget lah, mesti ngelawak lah, kayak gitu kan. Gue nggak mau kan. Tapi
Tapi pihak Indosiar itu udah masukin nama gue untuk dipresentasikan ke atasan. Ke atasan udah masuk kan nama kan. Habis itu gue tanya sama orang dekat gue nggak mau loh nanti gue mesti joget-joget gimana. Gue ngeliat muka gue sendiri di TV joget-joget kayak gitu. Aduh, nggak banget gitu loh maksud gue. Aduh, akhirnya gue minta izin sama nyokap. Terus kata teman-teman dekat gue nggak apa-apa, coba aja. Dia bilang nggak apa-apa. Terus gue bilang tapi siap-siap ya, nanti jangan ketawain gue. Terus nanti kalau ada, terus satu lagi gue mikir begini, kalau udah masuk, kalau udah muncul di TV, takutnya nanti kita nggak tahu efeknya apakah akan positif atau negatif. Ya, benar-benar. Ya kan? Nah, jadi gue wanti-wanti dulu sama orang terdekat gue, sama keluarga gue. Kalau seandainya nanti efeknya negatif, atau misalnya sebutlah nanti banyak haters, nanti kalau ada pemberitaan atau postingan yang macam-macam, tolong jangan terpengaruh, kata gue ke nyokap gue. Jangan baca-baca, kata gue. Nanti malah kepikiran nyokap gue jadi nggak sehat kan. Betul. Ya, itu kata nyokap gue, kata keluarga gue, udah nggak apa-apa, tenang aja, kata dia kan. Ya udah, akhirnya kita terima, dipresentasikan ke atas, akhirnya oke. Jadilah gue pesen guru waktu itu. Fashion guru tuh, aku juga harus berguru. Terus sampai sekarang itu ya. Sampai sekarang, alhamdulillah. Dan ternyata, alhamdulillah yang tadi gue takutin itu banyak omongan atau komentar negatif, ternyata alhamdulillah banyak yang positif. Ya, jadi alhamdulillah sampai sekarang Vivo Lovers ini. Kalau dulu ada juga, dulu ada fans gue yang namanya My Foma juga. Waktu gue masih sendiri, waktu gue belum sama Vivo gitu. Dan ternyata tau nggak lu? Ternyata benar, gue mesti joget-joget di TV itu. Akhirnya joget juga. Iya tuh, tadi banyak yang komen jogetnya. Dan gue malu banget tahu pas lihat postingan. Kan suka di-repost sama orang kan. Aduh, malu banget lihat gue joget kayak gitu, ya Allah. Bunda Ani Alfiana, ada Savana. Halo, Beb, Savana, apa kabar? Bunda Ani. Halo, Mbak Ani, apa kabar? Ada Mbak Erika, ya, di Jakarta. Mana lagi tuh? Mbak Han. Tuh, nonton live tidak jadi masak, nggak usah masak hari ini tuh. Ini nih, biang keroknya tuh. Bacain tuh. Sambil masak aja, bawa handphonenya. Teman-teman, bawa handphonenya ke dapur. Enggak, soalnya dia pengen melihat wajahmu juga gitu, gimana caranya sambil masak. Dan jadi penyanyi juga tuh katanya. Oh iya, sekarang nyanyi ya? Iya. Ampun. Jadi memang benar kehadiran, maksudnya jadi gua mau bilang ini, ternyata memang benar kehidupan kita dan perjalanan hidup kita tuh memang sudah ada skenario dari Allah loh. Gue percaya itu. Seperti yang misalnya tadi gue nggak mau di TV, ternyata memang jalannya gue harus di situ, ya kan? Habis itu, waktu itu sempat gue nggak suka lihat gue joget-joget di TV. Maksudnya gue nggak nyaman kan? Termasuk dengan mesti beginilah, mesti tahu sendiri kalau di TV kan mesti diaturin, mesti begini. Kadang-kadang nggak sesuai dengan hati kita kan. Akhirnya gue sampai bilang, waktu itu sempat season 1, season 2, terus ada acara apa, gue mau udahan gitu loh. Serius, mau sempat udahan. Karena menurut gue, kayaknya ini bukan dunia gue gitu loh. Ya ampun. Serius. Hah? Sampai segitunya, udah merasa masih malu kali ya? Enggak. Sama satu lagi, kayak merasa fake gitu loh. Kayak maksudnya nggak gue gitu loh. Mungkin dunia gue lebih cocok di dapur gitu, maksud gue di belakang layar, maksud gue di belakang layar kan. Pada dasarnya sebenarnya orangnya nggak pedean memang dari dulu, tapi keadaan yang membuat gue harus muncul kan. Akhirnya kontrak membuat gue harus tetap lanjut satu kontrak. Satu lagi waktu itu asisten gue, manajer gue yang ngurusin waktu itu tanpa
dia tahu gue sebenarnya udah nggak mau, tapi ternyata dia udah mengokekan sebuah acara program yang udah dia okekan, mau nggak mau gue ikut kan. Nah itulah LIDA 2019 itu. Ternyata ternyata skenario Tuhan memang seperti itu. Gue harus ikut itu karena gue harus ketemu dengan Viko gitu. Menurut Ketemu gue dengan jodohnya. ya, menurut gue seperti itu. Ternyata memang Tuhan itu memang sudah punya skenario buat kita gitu. Jadi kita tinggal jalanin. Kadang-kadang kita harus bersyukur ya dengan semua yang kita dapat, apa yang kita punya gitu, ya kan? Bener nggak? Bener. Apalagi mau ke TV pasti semua pada mau, ya kan? Nah ini Koma langsung, malah dilamar. Iya, ya kan? iya bener, iya bener. Kadang-kadang gue heran juga kenapa mesti gue gitu kan, banyak desainer yang lainnya. Tapi sebenarnya kenapa mesti gue itu bukan berarti gue lah yang hebat dari yang lainnya. Ternyata memang bukan seperti itu. Ternyata memang ada jalan-jalannya yang memang seperti itu gitu loh. Takdir. Takdir tuh banyak yang bilang sudah takdir Allah tuh. Masya Allah, positive thinking nih psikologer. Ini dari tadi pasti banyak absen-absen. Nanya apa lagi nih ya? Oh iya, ini lagi pandemik nih. Maaf, balik lagi. Ngapain aja sih di rumah? Oh iya benar. Jadi kemarin waktu nyampe di Padang itu kita isolasi dulu karena untuk menjaga juga biar orang sekitar kita nggak terkena kan, termasuk keluarga dan karyawan gue juga. Nah setelah selesai itu baru kita ke butik. Jadi karena memang gue base-nya di Padang dan butik serta produksi gue di Padang, jadi gue membantu. Alhamdulillah kalau di Padang itu ya masih bisa buka butik. Karena gue konsep butiknya kan memang rumah mode kan. Jadi memang kayak rumah gitu, jadi nggak terlalu diperiksa. Habis itu, ya dan kebanyakan karyawan gue kan memang rumahnya nggak yang jauh-jauh banget gitu kan. Tangga, Jadi jadi selama pandemik ini gue tetap bantuin butik, terus ngevlog tetap, terus karena istri YouTuber juga. YouTuber, apa sih itunya? Formal Hot Channel. Formal Hot. Nama gue. Ya, ya. Di subscribe ya teman-teman. Buat yang belum subscribe, belum di subscribe channel Formal Hot Zamel. Formal Hot Zamel. Ya, comment and share. Buat tambahan beli takjil. Buat kurma. Iya, buat beli kurma. Teh manis panas ya kan. Emang suara kecil? Enggak Butiknya di mana tuh, ada yang nanya. Butiknya di Padang, di kota Padang, di Jalan Raden Saleh. Jadi selain dari ngurusin butik, nge-vlog, sama karena istri gue juga penyanyi ya. Jadi ngisi waktu kita nyanyi, rekaman, cover lagu religi kayak gitu. Kayak gitu. Jadi nggak diem aja, Bo, tetap kreatif. Nggak di rumah. Jadi karena memang dalam kondisi seperti ini, kita rekaman di rumah pakai alat sederhana aja dan bikin video klipnya juga kadang-kadang depan rumah, di lantai di atas, di rumah aja, nggak mesti melibatkan banyak orang. Gue yang sutradarain istri gue yang videoin sendiri, nanti gue yang edit sendiri kayak gitu. Yang penting ada kegiatan. Hebat. YouTubers tuh. YouTuber ya kan. Ya itu haters gue tuh yang bilang YouTubers itu tuh. Saking love-nya sama gue bilang dia haters. Iya, banyak nih. Banyak yang nanya-nanya tuh si Bebek kemana ya Allah, si Mami manggilnya Mami Papi ya. Iya Mami, Abang sekarang jadi penyanyi, ya kreatif lah Bang, ya alhamdulillah. Jadi memang benar teman-teman semua, ternyata kita nggak pernah menyangka kehidupan kita ke depan seperti apa. Jadi gue nggak pernah menyangka dulu itu gue akan seperti ini atau akan ketemu Viko. Ternyata dengan kehadiran Viko di kehidupan gue, jadi membawa banyak perubahan. Paling nggak itu hidup gue jadi lebih berwarna sama dia. Haters kita
Ya, ya, kalau nggak bayangin, kalau nggak sama Viko, nggak mungkin nggak pernah dalam bayang gue akan nyanyi-nyanyi, bikin video klip, Joget-joget. aduh, iya jauh banget panggang dari api kan. Sekarang gue mesti nyanyi, mesti apa gitu loh. Gitu. Terus nanya dong, di rumah tuh kan ada beberapa brand ya? Ada Di dua ya? rumah, Ada kenapa? berapa brand? Oh iya 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 iya, ya ada. Ada Terus, berapa? Iya ada. Emang kecil suara aku. Sampai teriak-teriak nih. Hai. iya iya, jadi Ada. jadi gini, Uh, jadi yang label pertama gue itu yang first line itu yang private order, yang formal hot zamel, yang bajunya seperti ini, terus seperti ini, Wow. gitu ya, yang maksudnya yang baju ala-ala kultur gitu, Tur ya. yang evening dress ya. Jadi ini private line gue itu formal zaman. Nah waktu itu kan kita semua memang disarankan punya second label ya, ready to wear. Nah, waktu itu gue udah mempersiapkan second label gue, udah ada. Jadi tetap berbau ini, tapi itu lebih ke ready to wear bilas. Jadi yang begini tapi lebih ringan. Gak Lebih terlalu ringan itu, banyak payet, gak terlalu ya apa. nggak terlalu banyak payet, itu brand ketiga. Cuman setelah adanya Vivo Lovers ini, maksud gue begini, ini kan sudah banyak mereka dan banyak juga permintaan mereka pengen pakai baju hasil dari sentuhan gue. Akhirnya kita bikin label ketiga. Jadi label kedua ini kita pending dulu. Iya, Saking cintanya sama Vivo Lover ya. saking cintanya sama Vivo Lovers, bener. Saking cintanya sama Vivo Lovers, karena banyak dari mama Vivo Lovers pengen pakai baju sentuhan gue, tapi nggak mungkin dia memakai yang ini menurut mereka. Jadi minta bikin yang red, harganya yang terjangkau. Akhirnya kita bikin brand ketiga, itu Vivo. Oh. Ya, Vivo. Baru dong berarti. Kenapa? Baru dong. Baru Baru beberapa bulan ini. Tapi waktu itu sebenarnya brand Vivo ini udah kita siapkan dari gua waktu baru-baru kenal sama Vico, belum nikah. Cuman nggak gua launching. Kalau gua launching sebelum nikah, ternyata gua nggak jadi sama Vico. Terus gimana dong? Iya, ganti dong jadi Vo aja, nggak mungkin kan? Jadi baru kita launchingnya setelah nikah. Jadi itu brand ready to wear gua yang ketiga. Jadi brand keduanya disimpan dulu. Nah, brand ketiga ini inspirasinya memang Vico sendiri. Jadi gaya-gaya baju yang dipakai sama Vico. Terus karena itu modest wear kan, karena banyak ibu-ibu Vico ini kan pakai hijab. Jadi bajunya lebih ke buat yang pakai hijab gitu. Rate harganya berapa kalau yang ketiga? Karena yang ketiga rate harganya dari 150 sampai 500 ribu paling mahal. Belanja nih, langsung belanja baju lebaran. Ayo buat di sini yang belum beli baju lebaran, ayo segera meluncur ke Instagram Vivo_contemporary modest wear ya. Jadi walaupun paling mahal 500 ribu itu, sampai sekarang belum ada harga bajunya mencapai 500 ribu. Jadi paling mahal 450 ribu itu paling mahal, dan itu untuk baju gamis. Ayo buruan teman-teman. Tangan tapi formal ya kan. Yang mau samaan bajunya sama Vico sama gue, ayo segera dipesan ya, meluncur ke Instagram Vivo. Ada kali aja ada arisan Vivo Lover apa gitu pakai dress code, nah langsung. Ada memang. Ya kan? Ada. Jadi sudah ada beberapa daerah yang pesen mereka seragaman. Jadi ini udah ada yang kita kirim itu ada sekitar 60 orang, 50 orang mereka minta seragaman. Ya udah, nih buat Vivo Lovers daerah lain yang belum punya baju seragam. Jualan boleh ya? Boleh ya? Boleh banget.
Soalnya pasti pada pengen deh, yakin aku. Ya, jadi buat Vivo lovers daerah lain yang belum punya baju seragam atau baju samaan, ayo di order pakai baju Vivo itu bisa Tuh. bikin di Vivo. Jadi boleh, karena udah ada beberapa daerah itu yang mereka order untuk anggota daerah mereka Anggotanya. itu baju seragaman. Oke. Ya, buat daerah lain ayo segera nanti kita desainin warna apa yang cocok. Habis Hmm. itu desainnya seperti apa, nanti Hmm. kita desain khusus untuk daerah. Jadi baju seragam daerah ini kita nggak jual di toko, kita nggak jual di Ya, Vivo, di sosmednya kita online. nggak jual online. Jadi khusus kita bikinin desainnya untuk daerah tersebut. Oh, jadi spesial nih. Jadi nggak akan sama ya tiap Nggak akan daerah ya. sama. Jadi setiap daerah itu pasti akan beda-beda gitu. Kita nggak jual Langsung, lagi di onlinenya. langsung. Ayo dong, siapa yang mau daftar? Promosi aja, so iyalah. Abang sambil jualan katanya. Sudah beli dong, makasih yang sudah beli. Ya emang harus gitu, ya kan? Iya, Daripada ya, apalagi daripada ke apalagi dalam tempat lain. kondisi seperti ini kan, mesti mesti cari celah masukan dari mana. Benar. Berarti tapi si yang ketiga ini nggak cuman buat perempuan kan? Enggak, Laki-laki juga. enggak, laki-laki karena dia Vivo kan, Vico Foma kan. Oh iya, jadi Jadi ambasadornya langsung gua sama Vico. Ambasadornya langsung gua sama Vico. Jadi yang baju laki-lakinya itu modest wear, stylenya referensinya gue, dan yang baju ceweknya referensinya Vico. oh, Gitu. Jadi dan kan tidak karena menutup kemungkinan nih, misalnya Lebaran kan, dia ada punya anaknya dibikinin nggak? kenapa? Kalau dia ada anaknya nih, dibikinin nggak? Insya Allah. Dan doain juga nanti ada Vivo Junior. Jadi ada brand Vivo Kids juga. Hmm, doain. ya. Gue udah gak sabar. Pengen punya. Tuh, Gue udah gak Kepri belum sabar. punya baju seragam, Kepri. Sekarang langsung di Kenapa DM Jatim? membernya si Kepri belum ada Oh, seragam. nah, Kepri belum punya, ayo bikin. Jawa Timur tadi juga ada katanya belum bikin kan. Ayo segera bikin. Segera Ada kirim berapa cabang linknya. Vivo sih? Ada berapa cabang? Banyak, coba ngacung ini semua daerah mana aja. Banyak. Ada Jakarta aja, ada Bekasi, ada Depok, Oh, Jawa beda. Timur, Padang, Aceh, banyak, Samarinda. Ayo absen bikin sendiri. Dari daerah mana? Padang deket ya. Enggak, tadi kan Ya, aku kan dan satu lagi. ayo Dan ya. satu lagi, gua mau info buat teman-teman Vivo lovers yang mau bikin baju seragam daerahnya, harganya jauh di bawah harga yang kita jual di online. Jauh. Pastinya. Ya, karena mereka udah pesan dalam partai besar, udah jumlah banyak. Jadi harganya di bawah harga baju yang kita jual di online. Tuh. Ayo kita bikin. Iya, masa Medan buat Vivo tuh. tercinta masa mahal? Iya Terus kan? katanya sejagat raya Vivo lover mendunia bang tuh banyak. Banyak, Ada iya. Tadi ada kan 32. aku online di IFC Jakarta kan semuanya absen. Makassar, Padang, Kuningan, Ada Cirebon. 32 Mbak Cae. Kenapa? Ada 32. 32. Emang Ya, udah jawab tadi. 32 cabang. Wow, hebat. Tuh, Nih ada IFC malah Malaysia. kalah nih. Kenapa? IFC malah kalah sama Vivo. IFC berapa cabang? IFC berapa cabang ya? Berapa ya? 17 ya kalau nggak salah ya. IFC 17 ya. Kalau nggak salah ya. Tuh, keren loh. Vivo lovers ada 32 cabang. Wah gila, Vivo lover keren banget tuh. Penajam di Medan, Banjarmasin, Masya Allah. Wah Allah, Malaysia. Tadi ada yang Amerika loh, formal. Iya, ada banyak juga di Arab, Hong Kong, Singapura, Taiwan, gitu-gitu. Masya Allah, pasti kamu sering ke Hong Kong deh. Ya. Hong Kong kan banyak ya. Pasti sering ke Thailand juga kan? Ampun deh. Tuh, ya Allah.
sampai nih emak-emak belum masak nih, masih masih standby dengerin sini. Tuh, Vivo Lovers luar biasa, hidup Vivo Lover. Wow, Vivo Lovers keren. Emang emang Assalamualaikum. parah banget emang kerennya. Saudi bang, waduh. Tapi memang kalau dirimu ke daerah itu Viva Lover nyamperin ya. Kenapa? Kemana, misalnya kamu kemana gitu, misalnya katakanlah ke Cirebon, itu nanti Viva Lover-nya nyamperin terus kamu Iya, iya, ketemuan. iya, iya. Dan kadang-kadang mereka sendiri yang bikin nanti kebetulan kayak Viko ada off air di daerah Jawa Timur misal, atau Jawa Barat. Nanti Vivo Lovers itu bikin bikin meet and greet juga gitu, Oh ya, sekalian mereka yang ya bikin. sekalian ketemu. Wow. Kita udah sering meet and greet, udah sering di daerah-daerah, udah sering. Jadi ini kalau nggak karena pandemik ini, kita udah beberapa meet and greet yang kita cancel. Wow, iya iya iya, benar benar. Cinta banget gue sama Vivo Lovers. Tanpa Iya, iya. Vivo Lovers, gue nggak mungkin seperti sekarang ini. Nggak mungkin juga Oh. Vivo. Karena support dari mereka memang. Apalagi pas ada Viko makin ini ya, makin banyak ya. Iya. Oh iya, jadi inget mbak aku yang dulu sampai gemeteran ketemu formal. Siapa? Mbak aku yang dulu waktu Oh kita. iya. Iya, Mbak lu itu kan. Mana dia? Udah berhenti soalnya dia waktu itu Kenapa lu pecat? ada masalah sama suaminya, terus dia ngurusin itu suaminya, jadi dia berhenti. sampai lagi makan gemeteran. Aduh, the power of formal. Iya, gue ingat waktu itu Mbak lu yang pengen foto sama gue, dia sampai gemeteran tangannya selfie sama gue kan. Terus gini, Mami sering ketemu katanya. Iya, suka ketemu. Terus Mami nggak foto-foto? Enggak. Terus kenapa? Udah bosan kali lu ya. Ya enggak foto ya bareng-bareng, yang ngobrol bareng-bareng. Gue bilang, ya kok nggak foto-foto, Mi? Kata ya Allah. Ampun deh. Iya tuh, ya ampun. Sapa, Bang. Halo semuanya, apa kabar? Ayo, ada yang mau nanya seputar fashion? Ayo kita bahas di sini. Nah, Sampai Umi Risna keringetan nih tuh. aktif loh. Umi Risna. Masak sono tuh. Disuruh masak tuh. Pesonanya Bang, Bang boleh Kom. pesan baju buat pesta? Boleh dong. Abang ajak Mami dong, mana? Mami Adek lagi motong celana. Lagi motong celana. Dia bikin di sini permak levis. Potong sambung 15.000 ya. Sekarang berapa? Udah 35 ya? Terus yang naik kalau di Jakarta naik sepeda. Kenapa? Kalau di Jakarta kan permak levis naik sepeda. Iya benar. Makanya dia tiba-tiba datang dari dari atas bawa celana, mau potong sambung. Mentang-mentang suaminya tukang jahit. Masak air aja lah. Mak, nggak usah masak, beli di warteg. Ayo di Viko. Mama handphonenya dibawa ke dapur. Awas meleduk katanya. Ngomong-ngomong ya, DNA-nya setiap brand kamu tuh pasti beda-beda tuh. Apa Beda. tuh DNA-nya apa? DNA Beda. Jadi kalau yang Formal Zamel itu karena itu label pertama, nah itu lebih ke evening dress, terus stylenya lebih ke Royal Collection. Royal. Ya lebih, gue kepencet apa sih nih? Udah. Jadi lebih ke Royal Collection. Terus kalau yang Vivo itu ready to wear, modest wear, ringan, stylenya lebih ke middle up. Jadi inspirasinya karena Vico. Jadi dan harganya juga sangat jauh berbeda, jauh banget DNA-nya tuh jauh banget. Kayak lihat ini satu, terus lihat baju Vivo itu, karena marketnya sendiri juga jauh berbeda. Iya kan, kali aja teman-teman ada yang pengen jadi desainer tuh gimana dulu. Jadi si DNA itu
jangan sama karena satu brand dengan brand yang satunya mesti beda supaya Nah, ya, itu yang harus ditekankan sama teman-teman yang punya brand. Kadang-kadang dia bikin brand atau bikin sebuah produk label fashion, tapi karyanya itu macem-macem gitu loh. Karakter dari desainnya nggak kelihatan. Jadi itu mesti diperhatikan, ya kan? Biar orang tahu, oh ini kayak ini misalnya kan, oh ini pasti baju formal gitu loh. hmm, Ketika dipakai orang saat pesta, oh ini pasti baju formal karena DNA-nya itu kelihatan, ya kan? hmm, ya. Ini buat teman-teman di sini yang belum follow Instagram IFC Jakarta, tolong di follow ya. Segera IFC, follow, IFC tolong Padangnya di juga dong. IFC Padang juga, Indonesia Fashion Chamber juga. Ayo di follow IFC Padang, IFC Jakarta juga. Iya Dan dong. buat teman-teman di sini yang ada minat fashion nih, di sini pasti ya banyak kan Vivo lovers yang juga, aduh gue kepencet apa sih nih? Kenapa? Ini kenapa? Aduh, muka lu jadi ketutupan. Udah. Enggak, kalau di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa muka lu ketutupan gitu ya. Iya emang sengaja ditutupin. Abi Tunggu. seminggu berapa kali nge-live? Oh ya, host fenomenal dong berarti. Aduh, ini mana sih nih? Dadakan host karena pandemi tahu. Gua mau Dadakan. cari. Jadi gini, buat teman-teman di sini yang punya minat fashion bisa gabung dengan IFC Community. Jadi Nah, kita itu punya komunitas yang memang belum menjadi members dari IFC, tapi kita kumpulkan di IFC Community. Jadi buat teman-teman di sini yang punya minat fashion boleh gabung di IFC Community. Boleh gabung. Ini ada Instagramnya nggak sih? setiap daerah ada IFC Oh, setiap daerah ada ya. IFC. Jadi yang pengen gabung itu boleh ke Instagram dari FC-nya, dari FC Jakarta ada, FC Padang ada, setiap daerah itu ada komunitasnya. Ya, teman-teman. AFC Jakarta Community misalnya, AFC AFC Semarang Padang Community. Community. Pokoknya yang belakangnya ada komunitinya. Karena kalau Bahwa IFC sendiri kan harus desainer, ya kan? ya Produk hijabnya benar. udah launching nggak bang katanya? Produk hijab Apa-apa? emang ada ya? Produk hijab. Ada tapi belum launching kita. Belum launching ada. Lu aja deh yang bacain, gua nggak bisa naikin lo ini. Kalau gua Oh naikin iya, mau lu ketutupan. nggak ini baca yang baru lewat aja. Oh, ada. Jadi teman-teman, kita ada produk hijabnya, tapi insya Allah segera launching karena dengan kondisi pandemik sekarang ini, buat produksi Vivo-nya aja juga terkendala. Jadi insya Allah setelah semua ini pandemik ini berakhir, kita akan lanjutin program kita atau brand kita yang lainnya. Insya Allah nanti ada Vivo Kosmetik juga. Wow, kamu nggak mau bikin jamu gitu, Vivo jamu? Ayo order ke aku. Oh, lu bikin jamu? Enggak, mamaku punya pabrik jamu. Boleh disebut Oh, nih. oh gitu. Oh ya udah, nanti kita bisa bikin brand ya. Bikin dong. Iya, Ada siap. apa segala macem. Nanti kita japri. Yoi, Iya. Japri. Sama sih, tapi aku marketingin juga. Ditunggu Mau baju. nanya, Mbak. Kenapa? Enggak, itu ada bilang ditunggu baju untuk apa itu nak formal mak lagi ngaji tadarus. Masya Allah. Art live berhenti di stop. Aduh, Masya Allah tadarusnya sampai berhenti loh gara-gara itu. Jangan berhenti ya Allah, jadi gak enak. Maafkan kita yang tadarusnya sampai berhenti. Ya ampun, kangen suara mami bang katanya. Jamu apa itu tuh? Jamu kuat. Enggak. Mamaku produksi jamu herbal, namanya Fermin, yang dari cacing itu, yang buat tifus, DBD, dan ibu dan lain-lain. Oh, Fermin itu? Iya. Oh, Fermin yang cacing itu kan? Oh, itu punya brand nyokap lu? Punya mama aku.
Oh, baru tahu gue. Gue pernah minum soalnya. Tipes kamu ya? Ya, buat kalau drop kan, kalau Iya. kecapean, demam. Chill. Oh, Endorse ah. Fermin. Buat teman-teman yang kecapean, demam, terus ada gejala tipus, boleh dibeli ya. Nama obatnya Fermin, itu ekstrak cacing tanah. Dan itu Ih, keren bagus banget. banget. Bagus banget untuk mengobati tipes. Nama cacingnya apa? Lumbricus Rubellus. lombriquides. Lubricus Betul. rubellus. Lumbrecus rubellus. Rubellus, ya. Nah, ya benar. Ih, Enggak, keren gue ingat banget pas. kok apa tahu. Kenapa? Keren. Gue kan anak biologi. Beneran minum loh. Minum, tapi kalau bahasa latinnya cacing lumbrecus itu kan gue tahu, karena anak biologi gue. Oh iya, anak biologi. Lala, bener. Fermin itu saya selalu stop. Keren. Nanti langsung ke itu Tapi bos. emang Fermin itu bagus kok. Gue pakai itu. Jadi kalau gue udah drop dan merasa agak demam, langsung gue beli Fermin. Karena pernah gejala tipus kan. Jadi bulan Maret itu ceritanya banyak yang DM gua nih, Komal. Nggak tahu nih apa sih DM apa. Oh, jadi ada orang Indonesia di Swedia, dia kemarin kena COVID. Ah, Terus dia tuh minum Fermin katanya karena di sana itu dia dirumahkan karena dokternya bingung mau diobatin apa. Akhirnya dia pulang sama suaminya kan katanya udah kayak mau mati deh, terus dia inget minum Fermin. Nah, terus dia minum Fermin itu sembuh katanya. Nggak tahu, gue tuh langsung klinik kok. oh ya? Iya, itu sampai diliput sama media di sini, diliput sampai KBRI Swedia menelpon dia, kamu udah sehat atau kamu kenapa, kamu kok nggak laporan. Nah, Oh, ternyata minum Fermin itu. iya, dia yang cerita Oh, sendiri. karena memang ekstrak dari cacing tanah itu bagus banget. Dia menaikkan daya imun, menurunkan panas juga. Nah, itu bagus banget karena gejala dari COVID itu kan juga demam kan, demam Ya, terus benar. daya tahan tubuh menurun. Nah, berarti cocok banget itu minum Fermin itu. Iya, makanya terus gue yang akhirnya kan gini, banyak yang mention, akhirnya gue kenalan tuh sama dia gitu. Terus ternyata dia belum accept IG gue kan, terus tiba-tiba dia DM gue, lo kok Mbak udah follow aku? Iya Mbak, terus dia, Mbak aku minum Fermin dulu. Dia cerita panjang sampai dia terharu dan nangis itu, akhirnya berteman lah sampai sekarang. Terus karena viral, terus diliput tuh sama media gitu. Banyak Oh, jadi ini buat teman-teman di sini yang ada saudaranya ada gejala COVID atau terkena COVID, boleh tuh dibeli Fermin. Iya. Ya. Enggak promo sih, tapi ya itu kenyataan yang di mata yang bikin, emang iya ya, kita langsung amazing gitu. Tuh ada yang suruh kenalin teteh ini siapa, kenalin dong. Lu siapa? Kenalin diri lu. Saya Cairali, saya desainer AFC Jakarta yang tugasnya jadi host. Jadi teman-teman, Cairali ini adalah desainer AFC Jakarta yang jadi host untuk live Instagram di AFC Jakarta ya kan. Udah azan di sini, sayang. Panggil Viko tolong di. Udah azan kah? Aku pernah. Iya, fokus balik lagi ke abang, jangan fokus lagi ke abang. Nih, Bang Fomal, kita panggil papi apa abang nih, apa mas? Bang Foma nggak apa-apa. Itu nanti kamu ke depan mau bikin brand lagi kah, atau mau bikin apa lagi kah? Oh iya, kedepannya yang jelas memantapkan brand yang Vivo ini dulu, Vivo. Terus yang tadinya brand kedua gua yang masih terpending, nah itu tetap akan kita lanjutkan. Ya. Brand kedua terpending tetap kita lanjutkan. Terus selanjutnya yang Vivo ini kan mau merambah ke hijab dan syar'i. Nah itu insya Allah akan segera kita launching hijab dan syar'inya. Kalau sekarang kan modeswear ya. Nah, nanti akan ada Vivo hijab dan syar'i. Terus nanti insya Allah si Mami juga pengen dia punya
Vivo Kosmetik. Ya, ini dia. Kenapa? Banyak yang ini. Udah selesai celananya dipendekin saya. Belum. Ini istriku. Ini Mbak Cahaya namanya. Hai Mbak Cantik. Udah selesai celananya belum kan? Belum. Nunggu adek kan? Iya. Belum, kita belum kenalan ya. Ya ampun, gemes ya. Oh, langsung nih. Oh, gemes banget ini, si cantik-cantik aku ini. Ya, Oh. ya ampun. Tuh banyak yang nanyain. Ini mana Vivo Lovers yang dari tadi nanyain Mami mana nih, Mami? Maminya Apa IG-nya, anak-anak. Mbak? IG lu apa? IG lu apa, Mbak Cai? Cairali. Tuh pada yang nanyain tuh, mau beli Vermin kali. Terus di apotik ada. Semua Oh apotik iya, ada. di apotik ada, gemes, cantik tuh. Oke. Gemes banget. Kita coklat-coklat nih. Iya lo, iya lo. Sama, Coklat-coklat. Tapi sebenarnya ini sama, iya. Army Kayak hijau ya. lumut. Oh iya. Hijau lumut busuk gitu lah, Army butek gitu. Umil banget sih Kak. Lala gemes ya. Pengantin baru lagi anget-angetnya. Alamat nggak masak nih, anakku suka sama Vivo, makasih. Ayo mana yang Vivo Lovers tadi nanya Mami ini dia. Tuh, Mami Baca di sini udah asar. Kita mau asar dulu ya. Ya. Suruh upload tiap hari tuh Mami di YouTube. Nggak masak-masak dong si Mami. Ya udah sampai di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Makasih banyak ya udah jadi Iya. tamunya FC Jakarta. Soalnya di sini udah asar dan habis ini kita mau nyiapin pembukuan dulu. Oke teman-teman semuanya makasih banyak yang sudah gabung dengan live Instagram bersama AFC Jakarta. Jangan lupa di follow Instagramnya AFC Jakarta, AFC Padang, dan Indonesia Fashion Chamber. Dan Ya, buat teman-teman yang ada minat dan bakat terhadap fashion, boleh gabung dengan AFC Community. Ya? Bener gak gue? Bener ya. Pintar. Oke, sampai di sini dulu live kita. Kalau ada salah-salah, maaf lahir batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dadah. Sayang, dadah, sarangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhiri